Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhtar Arif Mahmudi, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, batch 1 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka tugas UKIN dengan metode Problem Based Learning, mata pelajaran IPAS fase B kelas 3 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, semangat sekali ya anak-anak hari ini. Ya, untuk lebih semangat lagi, Pak Guru akan mengajak kalian untuk yel-yel. Di kelas 3 itu kan punya yel-yel ya? Ya. Mana yel-yelnya kelas 3A? Pada hari ini kalian bisa lebih semangat lagi ya dalam mengikuti pelajaran IPAS ya. Ya, baik, untuk hari ini Pak Guru absen dulu. Yang tidak masuk siapa hari ini? Tidak ada, nihil. Ya, alhamdulillah. Berarti hari ini kelas 3A masuk semua ya. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk lebih semangat lagi kita dalam mengikuti pelajaran, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Ya, kita tunggu kodenya. Nanti ketika muncul burungnya ya. Tolong diperhatikan semuanya di sini. Ini ada gambar apa? Coba. Ada yang tahu? Iya, pohon sama kayu. Ada pertanyaan. Kira-kira kalian bisa menjawab apa tidak? Apakah persamaan dari gambar tersebut? Ayo, apa coba yang bisa menjawab 7 jari? Persamaannya apa? Ya, sama-sama mengandung unsur kayu. Pinter ya. Mbak siapa namanya? Mbak Askardina ya. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ada yang tahu? Yo, perbedaannya di mana? Siapa yang bisa 7 jari? Yuk, Mbak. Itu kalau itu kan udah ditebak, Pak. Iya, yang sebelah kiri. Itu masih ditaruh gitu, Pak. Iya, boleh, betul. Ada yang lain berpendapat? Terima kasih, Mbak. Ada yang berpendapat lain? Kalau yang sebelah kanan masih hidup apa tidak? Masih. Masih. Kalau yang sebelah kiri? Mati.
sudah mati ya, sudah menjadi batang ya, gelondongan kayu. Berarti yang sebelah kiri itu apa? Makhluk tidak hidup. Yang ke sebelah kanan? Makhluk hidup. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, pada pembelajaran IPAS hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar supaya kalian yang pertama dapat membedakan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Yang kedua, supaya kalian dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Begitu ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik anak-anakku sekalian, di sini Pak Guru ada video tentang apa ya? Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, silakan kalian simak dulu videonya. Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pada video ini akan menjelaskan tentang pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak. Lalu siapa saja yang termasuk dari jenis makhluk hidup? Yang pertama, manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di muka bumi. Dikarenakan manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Pada tumbuhan contohnya yaitu putri malu. Putri malu akan menutup daunnya jika terkena sentuhan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A yang Ustadz senantiasa doakan semoga menjadi anak yang soleh, cerdas, dan mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan materi IPA bab 1 tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Pembelajaran kemarin kita telah mengenal ciri-ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makanan dan bergerak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang lain, yaitu bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Bernafas menjadi salah satu ciri makhluk hidup. Dengan bernafas, makhluk hidup dapat bertahan hidup. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Pada saat bernafas, kita mengambil oksigen dan masuk ke paru-paru. Lalu kita hembuskan karbon dioksida keluar dari paru-paru. Hewan memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Ayam, kucing, kuda, dan sapi bernafas dengan paru-paru. Ada hewan yang bernafas dengan insang, contohnya ikan. Ada juga hewan yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Contohnya adalah katak dewasa. Anak-anak solih juga bisa memperhatikan di manakah letak paru-paru pada hewan katak. Ada hewan yang bernafas dengan trakea. Contohnya belalang.
yang sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan jenisnya. Dengan berkembang biak, setiap jenis makhluk hidup tetap lestari atau tidak akan punah. Cara telur menetas menjadi anak ayam. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebelum melahirkan anaknya, hewan ini mengalami masa mengandung dari bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Rangsangan adalah suatu sentuhan atau gangguan yang mengenai diri makhluk hidup. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dingin, bau, sentuhan, gelap, dan terang. Manusia dan hewan dapat bereaksi jika diberi rangsangan. Misalnya, menghindar saat terkena api, mengedit saat kena debu. Ya, baik. Setelah kalian tadi menyimak video ini, Pak Guru akan memberikan tugas kelompok pada kalian. Ya, di sini jumlahnya ada berapa kelas 3A? 30. Pas sekali karena jumlahnya 30, Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok. Kalau Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok, berarti setiap kelompoknya ada berapa? 5. Ya, nanti kalian diskusi dengan teman kelompok kalian ya. Pak Guru kasih lembar kerja peserta didik yang namanya LKPD. Apa itu? LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan apa tidak? Ya, ini nanti kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Terus setelah selesai nanti kalian maju satu persatu setiap kelompoknya, ya. Perwakilan dari setiap kelompok kalian maju satu persatu. Bisa ya? Bisa. Iya. Sekarang Pak Guru bagikan kelompoknya. Yang kelompok 1 berarti sebelah situ ya. Kelompok 1. Iya. Ini nanti diskusi. Kelompok 2. Ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ini sama ini ya, kelompok 5, terus kelompok 6, ya, belakang ya. Silahkan kalian kerjakan. Ya, waktunya kurang lebih sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Yuk, silakan. Ya, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, Pak Guru menyuruh salah satu dari kelompok kalian untuk maju ke depan. Siapa yang mau maju? Kelompoknya siapa? Oh ya, kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3 dulu ya. Silakan Mas, siapa namanya? Mas Izul untuk membacakan hasilnya. Ya, hasilnya. Ya, gambar 1 apa? Gambar 2 apa? Gambar 3 apa? Ya, yang lain tolong mendengarkan. Gambar 1 yaitu memerlukan makanan dan minuman. Ya, tolong mendengarkan. Nomor 2 bergerak. Mas. Nomor 3 bernafas. Nomor 4 berkembang biak. Jangan tertutup mukanya. Ya, ulangi. Gambar 1. Gambar 1 memerlukan makanan dan minuman. Ya. Yang kedua bergerak. Bergerak. Yang 3 ketiga bernafas. bernafas. Yang keempat berkembang biak. Berkembang biak. Yang keempat peka terhadap rangsa. Peka terhadap rangsa. Yang kelima mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan. Siapa yang sama dengan kelompok 3? Coba. Sama? Kelompok 1 sama? Kelompok 2?
Kelompok 4? Sama. Kelompok 5? Kelompok 6? Sama semua? Iya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasilnya. Kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, baik. Terima kasih. Nanti kita kumpulkan ya hasil dari diskusi ini. Kemudian kita lanjut ke materi. Ya, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi apa itu makhluk hidup, anak-anakku sekalian? Yuk, ayo banget. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, baik. Tolong perhatikan. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Yuk, coba. Makhluk hidup adalah organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan dan dapat berkembang biak. Ya, jadi organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari lingkungan, ya, kemudian dan dapat berkembang biak. Itu makhluk hidup, ya, atau organisme. Kemudian lanjut, macam-macam makhluk hidup ada apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Terus kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup apa saja? Makan dan minum. Ya, hidup. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan makhluk hidup? Ada yang tahu? Iya, kebutuhan makhluk hidup. Segala hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya, ya, supaya makhluk hidup itu tetap lestari, ya. Jadi untuk kelangsungan hidupnya, ya. Nah, ini, ya, kebutuhan makhluk hidup itu harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makhluk hidup itu membutuhkan apa saja? Yang pertama adalah udara, kedua air, yang ketiga makanan, yang keempat cahaya matahari, dan yang kelima tempat hidup atau tempat tinggal atau habitat. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk kebutuhan makhluk hidup. Yang pertama adalah udara, ya. Udara di sini mengandung beberapa gas. Yang pertama adalah apa saja? Oksigen. Yang kedua karbon dioksida, hidrogen, dan lain-lain. Nah, oksigen ini untuk apa? Untuk bernafas. Pada apa? Pada hewan dan manusia, serta pada tumbuhan. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Sedangkan karbon dioksida dibutuhkan oleh apa? Tumbuhan untuk apa? Untuk proses fotosintesis, ya. Kemudian air. Air bagi manusia dan hewan berguna untuk minum, melarutkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Jadi makanan yang masuk itu kemudian dilarutkan oleh air sehingga mudah untuk diserap oleh tubuh kita, ya. Bagi tumbuhan, air berguna untuk proses fotosintesis yang diserap dalam tanah. Seperti itu. Ya, lanjut kebutuhan yang ketiga yaitu makanan. Ya, makanan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Makanan merupakan sumber energi. Jadi kalau kita tidak makan, kira-kira punya energi apa tidak? Tidak. Ya, oleh karena itu kalau kalian setiap pagi itu pokoknya harus sarapan. Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan energi. Energi ini yang kita pakai untuk aktivitas kita selama di sekolah, ya, sehingga kalian bisa belajar dengan baik, ya. Oke, lanjut. Kemudian kebutuhan makhluk hidup yang keempat yaitu cahaya matahari. Ya, manusia membutuhkan matahari untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan pada tumbuhan
cahaya matahari dibutuhkan untuk proses apa? Untuk proses fotosintesis, ya. Sama seperti tadi, air juga dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Dan yang kelima adalah tempat tinggal, ya, atau habitat. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya tempat tinggal, ya. Kalian punya tempat tinggal apa tidak? Apa itu tempat tinggalnya? Rumah. Bayangkan kalau kalian tidak punya rumah, apa yang terjadi? Terlantar. Apalagi? Kehujanan, kepanasan, kedinginan, sakit, ya. Belum lagi ada gangguan-gangguan yang lain, ya. Jadi tempat tinggal itu perlu sekali bagi makhluk hidup untuk tumbuh, untuk berkembang biak, ya, dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian, ya, dalam memahami pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan memberikan soal evaluasi, soal assessment, ya, yang nanti kalian isi, ya. Ini bukan kelompok tapi sendiri-sendiri, individu, ya. Jumlahnya ada 30, jadi ada 30 lembar yang akan Pak Guru bagikan. Siap semuanya? Waktunya 10 menit untuk mengerjakan. Baik. Sudah. Ya, langsung dikerjakan nama kelas, nomor absen. Dikerjakan beneran. Cukup? Ya, silakan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Jangan lupa ditulis identitas, nama, kelas, dan nomor absen. Ya, sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah selesai, mari kita bahas satu persatu. Nomor 1. Siapa yang mau baca? Saya. Ya, Mbak, belakang. Ya, silakan dibaca. Jawabannya saja. Daging kambing. Ya, betul. Siapa yang betul jawabannya tuh cari? Bagus. Nomor 2. Siapa yang mau baca? Mas, ya. Dari anak remaja berhak menunjukkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh. Tumbuh. Ya, betul. Jawabannya adalah A. Siapa yang betul? Tujuh jari. Bagus. Sekarang nomor 3. Mas Izul, ya. Makhluk hidup bertambah banyak merupakan ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang. Berkembang biak, atau jawabannya adalah B. Ya. Siapa yang betul? Tujuh jari. Wah, alhamdulillah banyak yang betul ya. Nomor 4. Siapa yang mau coba menjawab? Ayo. Siapa? Ya, Mas siapa namanya? Bima. Yang keras. Yuna. Yuma. Ya, Mas Yuma. Karena
Iya betul, jawabannya adalah tumbuhan bergerak tidak berpindah tempat, sedangkan hewan dan manusia berpindah tempat. Berarti jawabannya adalah B. Siapa yang betul jawabannya B? Mantap ya. Nomor 5. Siapa yang mau coba nomor 5? Yuk, yang lain. Masa Mas Tisul terus. Yuk, nomor 5 siapa? Gampang kok, yuk. Gampang. Ada 2 ciri makhluk hidup di sini ya. Ayo, gak apa-apa. Ayo. Kak Guru tunjuk aja ya. Ya, sekarang tanggal 2. Oh iya, mau jawab, silakan. Saat disentuh menguncup iya betul, bergerak dan peka terhadap rangsang. Jawabannya adalah A. Siapa yang betul? Tunjuk jari. Nah, itu betul semua. Kenapa tadi tidak mau tunjuk jari ya? Sekarang nomor 6. Siapa yang mau coba? Yang keras, yuk Mbak. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Iya betul, paru-paru. Jawabannya adalah C. Siapa yang betul? Ya, sip. Nomor 7, Mbak. Saat berada di air, duduk bernafas dengan menggunakan, dan saat sudah menjadi kakak dewasa bernafas menggunakan insang dan paru-paru. Insang, paru-paru dan kulit. Ya betul. Jadi pada saat berwudu bernafas dengan insang, pada saat menjadi kakak dewasa bernafas dengan paru-paru dibantu dengan permukaan kulit. Siapa yang betul? Mantap ya, kelas 3A. Nomor 8. Ya, siapa? Ayo, ya Mas. Mas siapa namanya? Mas Dafa, dibaca Mas Dafa. Berikut ini merupakan contoh hewan yang bernafas menggunakan trachea adalah belalang. Belalang, ya, yang bernafas dengan menggunakan trachea itu adalah serangga. Di sini yang termasuk serangga adalah belalang. Jawabannya adalah B. Siapa yang betul? Alhamdulillah. Nomor 9, ayo cepat. Siapa yang mau jawab? Nomor 9, gampang sekali. Yo Mbak, yang keras. Dibaca aja yang keras. Saat terkena cahaya matahari, maka kita akan tampak gelap. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup Peka terhadap rangsang. Rangsang apa sih? Rangsang cahaya. Siapa yang betul jawabannya A? Mantap. Nomor 10 terakhir. Ya Mbak, yang keras. tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Ya, tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Berarti jawabannya adalah D. Siapa yang betul jawabannya? D. Tunjuk jari. Oh, mantap ya. Oke, Pak Guru tanya sekarang di antara kalian, siapa yang jawabannya betul semua? 1 sampai 10. Coba. Pak Guru hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, mantap. Dari 30. Oh, tambah satu lagi. 23. 30 yang betul semua ada 23. Salah satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantap. Salah 2. Ya, baik. 1. Ya, sip. Ini soal nanti dikumpulkan lagi ya. Dikumpulkan lagi, terus kemudian nanti Pak Guru nilai. Setelah Pak Guru nilai, nanti dikembalikan lagi ke kalian untuk arsip ya, untuk belajar kalian ya. Baik, anak-anak sekalian, setelah kita mengikuti latihan soal evaluasi atau asesmen formatif, maka mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran pada hari ini. Jadi, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah, coba baca. Yang pertama apa? Bergerak. Kedua? Bergerak. Ketiga? Makan dan minum. Yang keempat? Tumbuh dan berkembang biak. Yang keenam? Kelima ya. Berkembang biak. Yang keenam? Peka terhadap rangsang. Itu ya kesimpulan pada hari ini. Dan sebagai pesan moral, jangan lupa kalian tetap belajar dengan tekun ya. Kemudian sholat 5 waktu ya, jangan bolong-bolong sholatnya. Dan yang terakhir adalah patuh terhadap perintah orang tua. Kalau disuruh sama orang tua itu harus nurut ya. Baiklah anak-anak sekalian,
marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari Pak Guru cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Tepuk tangan semuanya. Selesai, pas jam pulang.